Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Angelica. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Gaya Berbahasa Rahasia Gen Z sebagai Fenomena Penyisipan Ga-Gigo-Gego. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa sebenarnya tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan. Bahasa juga menjadi cara seseorang menunjukkan identitas dan kedekatan sosial. Cara berbicara, pilihan kata, hingga gaya bahasa tertentu seringkali menunjukkan bahwa kita berada dalam satu kelompok yang sama. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus mengalami perubahan. Setiap generasi memiliki ciri kebahasaannya sendiri. Nah, Gen Z misalnya tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini membuat pola komunikasi mereka cenderung cepat, ringkas, dan kreatif. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana ekspresi diri dan keakraban. Dalam praktiknya, generasi Z sering menciptakan variasi bahasa yang unik. Salah satunya adalah bahasa rahasia, yaitu bahasa yang digunakan secara internal dan tidak terlalu bisa dipahami oleh orang di luar kelompok. Bahasa rahasia ini berfungsi sebagai kode yang memperkuat kebersamaan. Salah satu bentuk bahasa rahasia yang cukup populer adalah penyisipan bunyi ga-gigo-gego. Pola ini dilakukan dengan menyisipkan bunyi tertentu ke dalam kata. Sebagai contoh, kata aku bisa diubah menjadi aga-kugu. Bagi orang yang tidak terbiasa, bentuk-bentuk ini terdengar aneh dan sulit dipahami. Contoh lagi, sayang menjadi sagayagang, atau nama Obi menjadi Ogobigi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, bentuk-bentuk ini terdengar aneh dan sulit dipahami. Namun, bagi anggota kelompoknya, makna ujaran tersebut tetap jelas. Penggunaan penyisipan ga-gigo-gego ini dilakukan secara konsisten, baik dalam percakapan langsung maupun dalam komunikasi digital seperti chat, media sosial. Misalnya kalimat sederhana seperti aku sayang kamu bisa berubah menjadi aga-kugu, sagayagang, kagamugu. Contoh ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya dipermainkan secara bunyi, tetapi juga digunakan sebagai kode komunikasi yang bersifat eksklusif. Fenomena ini menunjukkan adanya kreativitas linguistik di kalangan generasi Z. Bahasa dimodifikasi sedemikian rupa agar hanya dapat dipahami oleh sesama anggota kelompok. Dengan cara ini, bahasa berfungsi sebagai penanda identitas sosial sekaligus alat untuk membangun kedekatan emosional dan solidaritas. Meskipun bentuk bahasa seperti ini tergolong tidak baku dan digunakan dalam situasi informal, keberadaannya tidak menggeser peran bahasa Indonesia baku. Justru sebaliknya, variasi bahasa ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan generasi penuturnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena penyisipan bunyi ga-gigo-gego ini merupakan bentuk inovasi dan kreativitas linguistik generasi Z. Melalui gaya berbahasa rahasia ini, generasi Z membangun identitas kelompok, memperkuat solidaritas, dan menciptakan ruang komunikasi yang bersifat internal. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah bersifat statis, melainkan terus hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan sosial penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.